dan berdasarkan hukum tanpa terpengaruh oleh tekanan politik, kepentingan golongan atau motivasi di luar pencarian kebenaran dan keadilan, di mana majelis telah menerapkan prinsip dalam keraguan menguntungkan terdakwa tidak hanya terhadap fakta-fakta substantif, tapi juga terhadap aspek-aspek prosedural. Menimbang bahwa dalam memeriksa perkara ini majelis telah menerapkan standar analisis yang ketat terhadap setiap dakwaan, di mana dakwaan satu mengenai kepentingan perintangan penyidikan, majelis telah melakukan analisis dalam karakteristik delik material versus delik formil, aspek temporal yang berkaitan dengan perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan, serta persyaratan ketat konkret dalam delik material yang pada akhirnya berkontribusi pada keputusan majelis untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut karena tidak terpenuhi unsur-unsur secara temporal dan material. Menimbang bahwa sebaliknya, keputusan majelis untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah dalam dakwaan kedua mengenai suap didasarkan pada terpenuhi seluruh unsur dakwaan secara sah dan menyatakan melalui minimal 2 alat bukti yang valid dan keyakinan majelis yang diperoleh melalui proses pemeriksaan yang objektif dan komprehensif, di mana majelis menganalisis secara komprehensif unsur-unsur penyertaan kualitas alat bukti komunikasi elektronik dan standar pembuktian kesengajaan dalam konteks tindak pidana korupsi, yang menunjukkan bahwa majelis benar-benar independen dan objektif dalam menilai setiap aspek perkara tanpa terpengaruh oleh tekanan dan opini dari pihak manapun. Menimbang bahwa majelis menyampaikan penghargaan mendalam atas kontribusi substantif yang telah diberikan melalui amicus curiae dan menegaskan bahwa seluruh masukan tersebut telah menjadi pertimbangan integral dalam proses pengambilan keputusan, bukan sekedar sebagai referensi tambahan, melainkan sebagai masukan penting untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan nilai keadilan konstitusional, keadilan prosedural, dan kesetaraan substantif yang menjadi fondasi sistem peradilan dalam negara hukum demokratis, dengan tetap menghormati semangat pencarian keadilan yang disampaikan oleh para tokoh melalui amicus curiae, dan berharap bahwa putusan ini dapat memberikan kontribusi akademik sebagai bentuk menjaga prinsip proses hukum yang adil dan menjunjung tinggi integritas peradilan pidana di Indonesia agar terwujudnya negara hukum yang demokratis. Mengingat pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengadili berkaitan dengan perkara ini. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto tidak terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1, dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan ke-1 tersebut. 2. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif pertama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dengan pidana denda sebesar 250 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terjadi terdakwa dikurangkan pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti dari nomor 1 sampai 205 digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Harun Masiku kecuali 1 buah buku warna hitam bertuliskan Kompas, 1 buku warna hitam bertuliskan Erika E156 personal notebook, 1 notebook warna merah putih bertuliskan PD Perjuangkan dikembalikan kepada terdakwa. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp7.500. Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin 21 Juli 2005 oleh Rosramanto SHMH selaku Hakim Ketua, Sunoto SHMH dan Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi Dr. Sigit Herman Binaji SHMH masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat 25 Juli 2005 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Panitia Pengganti Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah dihadiri oleh penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan terdakwa didampingi dengan para penasihat hukumnya. Demikian putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim. Atas putusan ini saudara terdakwa mempunyai hak: 1. Menerima putusan. 2. Menolak dengan mengajukan upaya hukum. 3. Berpikir pada waktu 7 hari. Apabila tidak menentukan sikap dalam 7 hari, dianggap menerima putusan. Ketentuan yang sama berlaku juga untuk penuntut umum. Dengan berakhirnya pembacaan putusan ini, maka kewajiban Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah selesai. Dengan demikian sidang nyatakan ditutup.
250 ya, 250 ya.